Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlin Tarigani, kelas D5, NPP 290543, nomor absen 10, akan mempresentasikan hasil materi yang berjudul Otonomi Daerah, Tujuan, serta Peluang dan Tantangan untuk mata kuliah Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah. Adapun materi yang ingin saya sampaikan, yang pertama yaitu pengertian otonomi daerah, yang kedua ada tujuan otonomi daerah, yang ketiga ada tantangan otonomi daerah, dan yang terakhir ada peluang otonomi daerah. Yang pertama yaitu pengertian otonomi daerah. Sebelum kita membahas lebih lanjut otonomi daerah, kita harus tahu dulu otonomi. Jadi otonomi dalam filsafat moral politik adalah kapasitas untuk membuat keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Selain itu juga otonomi juga dapat diartikan sebagai sudut pandang sumber daya manusia, di mana istilah tersebut memiliki arti tingkat yang relatif tinggi yang dimiliki karyawan dalam pekerjaannya. Selanjutnya, pengertian daerah. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, kita membahas tentang tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pelayanan umumnya, dan daya saing daerah. Selain tujuan otonomi daerah yang tadi, ada pun tujuan otonomi daerah yang lainnya, yaitu ada yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan suatu keadilan bagi masyarakat. Yang ketiga, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Dan yang terakhir, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan tentang tantangan otonomi daerah. Ada 4 tantangan, yaitu yang pertama, sulitnya melakukan harmonisasi antara undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang terkait. Yang kedua, persepsi sepihak daerah mengenai kewenangannya yang seringkali lebih mementingkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya yang seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah. Adanya kolaborasi elit dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kemasalahan umum. Dan yang terakhir yaitu ada peluang otonomi daerah. Peluang otonomi daerah ada 3, yaitu yang pertama ada meningkatkan penghasilan daerah, yang kedua melestarikan budaya daerah, yang ketiga pengembangan daerah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya menurut aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan pemerintahan pusat dari tugas-tugas kedaerahan sehingga dapat fokus dalam menyusun kebijakan-kebijakan makro dan mengatasi permasalahan-permasalahan nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.